surrounded and overpowered. God, we look to you. If our God is for us, who could ever be against us? Oh, nothing is impossible for you. Every weapon formed against us cannot stand in your great power. Nothing is impossible for you. God is for us. Selamat pagi, selamat datang Bapak Ibu Jemaat Every Nation Kelapa Gading. Kita bersemangat sekali pagi hari ini ya saudara, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Baik, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Ya, dalam rangka kita akan memperingati Hari Kemerdekaan nanti tanggal 17 Agustus. Dengan sikap sempurna, mari sama-sama kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Bapa di surga yang baik, kami datang pada pagi hari ini sebagai gerejamu, sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami untuk kemerdekaan yang Kau berikan kepada bangsa kami 78 tahun yang lalu. Dan bulan ini, hari ini kami merayakan memperingati kebaikan Tuhan. Kami telah diberikan kemerdekaan, kami telah diberikan kedaulatan oleh Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau membawa bangsa kami kepada Engkau. Sebagai gerejamu, kami berdiri untuk bangsa Indonesia. Pada pagi hari ini kami mendoakan damai sejahtera. Kami mendoakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa bagi para pemimpin, Presiden kami Bapak Presiden Joko Widodo, bagi Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, bagi semua pejabat kementerian, bagi semua pejabat MPR dan DPR, bagi semua pejabat militer. Kami berdoa semua pejabat gubernur dan jajarannya. Kami berdoa untuk ada hikmat Tuhan untuk memimpin bangsa ini di dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk masa depan bangsa Indonesia ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang memelihara, Engkau yang menuntun bangsa ini, Engkau yang membawa bangsa ini kepada kemakmuran, menjadi negara yang maju dan sejahtera, menjadi negara yang menjadi contoh dan teladan bagi bangsa-bangsa lain. Kami berdoa juga kemuliaan Tuhan terbit atas bangsa ini.
Kami berdoa untuk rencana Tuhan terjadi atas bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk kebebasan beribadah kepada setiap orang percaya. Kami berdoa untuk Injil terus diberitakan, menjadi pengharapan bagi bangsa ini. Kami berdoa untuk seluruh rakyat damai sejahtera di dalam pemeliharaan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan bangsa ini, biar Tuhan yang memberkati bangsa Indonesia, Tuhan yang melindungi bangsa Indonesia, Tuhan yang menyinari bangsa ini dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia yang berlimpah-limpah atas bangsa Indonesia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Mu kepada bangsa Indonesia dan memberikan damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan. Mari jemaat, kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama. Amin. Amin. Say, hey. Say, all around, everywhere I look, your love is all around, everywhere I look, your love is all around, and you say, All around, yeah, all around, everywhere I look, your love is all around, all around, yeah, all around, woo, everywhere I look, your love is all around. hey, woo, hey, hey. Mari saudara, kita katakan, Let the nation sing, let the people shout. hey, come on, Let your kingdom come, pour your spirit out. say manifest, Manifest your love. whoa, Manifest, manifest, manifest your love. all around, say, All around, woo, hey, around, come on, everywhere saudara, I look, your hey, love is all around, all around, around, yeah, all around. everywhere I look, your love is all around. Woo! Hey, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan pada pagi hari ini. Hey, Let the nation sing, let the people shout. woo! Hey, Let your kingdom come, pour your spirit out. hey, say manifest, Manifest, we manifest your love, Lord. manifest your love. Whoa, Manifest, manifest, manifest Hey. your all love. around, say, All around, yeah, all around, everywhere I look, everywhere I look, your Hey. love is all around. all around, All around, yeah, all around, everywhere I look, your love is all around. everywhere I look, your love is all around. Say, everywhere I look, your love is all around. Say, everywhere I look, your love is all around. Everywhere I look, your love Say, is all around. all around, All around, yeah, all around, everywhere I look, everywhere I look, your love is all around. all around, All around, woo, all around, everywhere I look, your love is all around. all around, All around, everywhere I look, your love is all around. all All around, around, yeah, all around, everywhere I look, your love is all around. everywhere I look, your love is all around. Say, All around. berikan kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Yes. Say, mari saudara, pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk memuji Raja di atas segala raja. Kita berikan kemuliaan hormat hanya bagi Dia. Say, come on. Yesus Raja segenap alam, Bersorak, bersorak segenap semesta. Yesus layak ditinggikan samanya. mulia agung, come on. Mulia agung dan perkasa, Dialah Alfa dan Omega. Yesus layak ditinggikan selamanya.
sama-sama kita katakan, dihormat pujian dan kuasa. padanya. Yes. Muliakan, masyurkan, Kita agungkan nama Tuhan. namanya. Say, woo. Seorang raja segala raja, Mulia. mulia bagi sang anak domba. Semua sujud dan menyembah Dia. Dialah. Dialah juru selamat manusia. Mari saudara kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Say, rayakanlah, come on. Rayakanlah anugerahnya bersama memuliakannya. Yesus layak ditinggikan Ya, samanya. dia layak ditinggikan samanya. Menarik, Menari dan bernyanyilah, serukan pujian sang Raja. Yesus layak ditinggikan samanya. Mari saudara kita angkat tangan kita katakan, Hormat, yes, pujian, dan kuasa. padanya. Muliakan, Muliakan, masyurkan, hey, agungkan namanya. say, Seorang raja segala raja, mulia, mulia bagi sang anak domba. Semua sujud dan menyembah Dia. Dialah juru selamat. juru selamat manusia. Oh, hey, we praise you Lord. Woo. Mari saudara, sama-sama kita katakan, terindah. Terindah di bumi dan di surga, baginya hormat kemuliaan. Come on we say, terindah di bumi dan di surga, baginya hormat, hormat kemuliaan. Seorang, mari saudara kita tepuk tangan. Raja segala raja, Mulia, bagi say semua sujud dan menyembah Dia. Dialah, Dialah juru selamat manusia. sorak, sorak raja segala raja. Raja segala Yes. raja, Mulia, ya bagi sang anak domba. Semua sujud dan menyembah Dia. yes, Dialah juru selamat manusia. amin. Berikan kemuliaan Tuhan. Amin. Yeah. Thank you Lord. Yes. Baik saudara, saya akan membacakan firman dari thank you. Dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Firman Tuhan ini sangat menguatkan saya sekali. Dan saya mau kita semua terus mengingat bahwa di situasi apapun,
Tuhan yang menjadi sumber kekuatan untuk hidup kita. Yes. Tiada yang sebanding denganmu, Yesus. Tiada yang dapat menggantikanmu, Yesus. Khawatir dan cemasku Kau ganti, Yesus. Sukacitamu yang adalah kekuatanku. Di sini ku berdiri, mengangkat tanganku padamu. Hatiku memujimu, Tuhan yang ku percaya. Yesus, Kaulah Tuhan, Yesus, Kaulah Raja, memerintah selamanya di hidupku. Sekalipun daging hatiku pun lenyap, Engkaulah bagianku selamanya. Mari saudara, kita sungguh-sungguh masuk ke dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita katakan, Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu, Yesus. Segala perkaraku Kau tanggung, sukacitamu, Yesus. Sukacitamu yang adalah kekuatanku. Oh, di sini ku berdiri, mengangkat tanganku. mari kita angkat tangan kita. Kita berseru pada Tuhan. Yes. Memujimu, Tuhan yang ku percaya. Yesus, Yesus, Kaulah Tuhan. Yes. Yesus, Kaulah Raja, memerintah selamanya di hidupku. Sekalipun daging Hatiku pun lenyap, Engkaulah bagianku selamanya. selamanya Tuhan. Yes. We say, Yesus, kekuatanku. Yes. Yesus, kekuatanku. Come on, we say, Yesus, kekuatanku. Hanya Yesus, Yesus, kekuatanku. Di sini ku berdiri, yes, mengangkat tangan. Yes, Lord. Hatiku memujimu. Come on, we say, Tuhan yang ku percaya. ku berdiri, mengangkat tanganku Yes. hatiku memujimu, Tuhan yang ku percaya. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Yesus, Kaulah
Yesus kaulah Tuhan. Yesus kaulah Mari saudara, kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Pemerintah selamanya di hidupku, Sekalipun dagingku lenyap, engkaulah bagianku selamanya. Engkaulah, yes, bagianku, engkaulah bagianku, engkaulah bagianku selamanya. Selamanya Tuhan. Mari saudara, kita angkat penyembahan kita untuk Raja segala Raja. Kami sembah Engkau, kami sembah hormat bagimu Engkau Yesus. Terima kasih, dipuji Kau yang layak Tuhan. Terima pujian hormat hanya Kau yang layak. Kami puji hanya Kau yang layak. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di tempat ini. Kau memenangkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu. Haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Come on, we say, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Yes, hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, yes, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Hanya Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Mari saudara kita katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak,
Thank you Lord. Firman Tuhan dalam Mazmur 145 ayat 1 sampai dengan 3. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesaran yang tidak terduga. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, inilah pujian penyembahan kami Tuhan. Kami angkat puji-pujian bagimu Tuhan, segala kemuliaan bagimu. Engkaulah yang layak dipuji, Engkaulah yang layak disembah Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau menginginkan kami untuk menyembahmu Tuhan, untuk memuliakanmu, karena Engkau juga mau kami hidup dalam kemuliaanmu Tuhan. Tuhan, angkat kami Tuhan, bawa kami supaya kami hidup dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan yang telah Kau siapkan buat kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami angkat puji-pujian ini Tuhan, kami angkat penyembahan ini hanya bagi Raja segala Raja, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat pagi, selamat datang. Kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Kami juga menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir dan jemaat yang mengikuti ibadah melalui Zoom. Selamat datang, selamat mengikuti ibadah. Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Tommy, saya salah satu volunteer dari gereja ini. Dan saya mau mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita untuk membawa persembahan sambil ingat firman Tuhan yang terambil dari Markus 12 ayat 41 sampai 44 yang berbunyi, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Demikian firman Tuhan. Kita diingatkan untuk memberi dengan hati yang benar. Firman Tuhan juga mengingatkan kita untuk memberi dengan kerendahan hati, tidak sombong. Begini, mari kita bawa persembahan kita. Dan juga bagi jemaat yang mau memberi persembahan melalui tunai dapat memasukkannya ke dalam amplop. Dan yang untuk transfer dapat ditransfer ke yang terpampang di layar atau melalui e-wallet yang terpampang di layar. Kami juga menyediakan formulir doa buat jemaat yang memerlukan doa-doa. Silakan mengisi dan memasukkannya ke kotak persembahan untuk didoakan oleh tim gereja. Terima kasih, selamat memberi. Sambil memberi kita ada pengumuman, ada 2 pengumuman. Yang pertama adalah kita mau ikut merayakan Hari Kemerdekaan pada tanggal 17. Pada 17 Agustus 2023 di lapangan basket outdoor Mahaka Square. Ada games, ada hangout, ada keriaan yang kita sama-sama ciptakan. Oke, jadi waktu jam 8 sampai jam 11. Kostum sporty, pakai ya bebas sports. Kalau ada yang bersedia bawa
makanan dan minuman, silakan kita potluck sambil bersuka cita menyambut kemerdekaan kita, menyambut kebaikan Tuhan. Pengumuman yang kedua adalah Victory Weekend diadakan akhir hari Minggu ini tanggal 19 sampai 20 Agustus. Masih tersedia slot bagi yang ingin mendaftar ke Ibu Cynthia. Waktunya untuk Sabtu online dan hari Minggu onsite. Jamnya jam 8.30 sampai jam 12 untuk hari Sabtu, dan hari Minggu jam 13.30 sampai jam 17. Demikian pengumuman. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Pak Raswan. Amin. Ya, terima kasih Pak Tommy. Oke, ya. Baik, mari kita berdoa untuk persembahan pada siang hari ini. Tuhan, kami serahkan persembahan yang kami bawa ke rumah Tuhan ini menjadi berkat bagi kerajaan-Mu, dan juga Tuhan melihat hati kami dan memberkati setiap pribadi-pribadi yang memiliki kesempatan menabur pada pagi hari ini, atau bahkan juga yang belum memiliki kesempatan itu. Tuhan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, thank you semua. Baik, kita siap untuk mendengarkan belajar firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Ada muka yang bersuka cita. Oh ya, yang heritage silakan ikuti Mr. Ivan masuk ke kelas heritage yang umur 12 sampai 16 tahun. Silakan heritage, ada Mr. Ivan. Come and follow him. Ya. Oke. Baik. Selamat datang saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita ada di tanggal 13 pada hari ini. Sebentar lagi kita akan memperingati detik-detik proklamasi ya, tanggal 17 Agustus. Ya, jadi hari ini dalam rangka kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, kita pakai merah putih, nuansa merah putih di sini. Ya, sepanjang Agustus ini kita juga akan bernuansa merah putih. Amin. Baik, kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam rangka tema kemerdekaan, ya, hari ini saya beri judul Roh yang Luar Biasa, ya, atau Excellence, the Excellent Spirit, ya. Kita akan mendengar satu kisah yang saudara sering dengar, ya. Saudara mungkin sudah sering dengar ini sejak sekolah minggu, saudara, ya. Kisah Daniel ada di dalam gua singa, ya. Dalam rangka memperingati kemerdekaan, kita akan melihat bagaimana Daniel dimerdekakan, dibebaskan dari gua singa. Nah, melalui kisah ini dari Daniel 6, ya, saudara boleh catat ini dari Daniel pasalnya yang ke-6. Ya, bagus saudara punya catatan. Hari ini saya akan storytelling, ya, saya akan cerita dari seluruh pasal Daniel pasal 6 ini, ya. Ini satu pasal yang sangat indah kita baca. Ada dua tokoh utama di situ, yaitu Daniel dan Raja Darius. Mempelajari kitab Daniel pasal 6 ini, kita akan mengenal karakter siapa Daniel, dan juga kita akan mengenal karakter Raja Darius, dan juga pastinya kita akan mengenal karakter dari Allah Tuhan kita yang kita sembah. Amin, saudara. Saya berdoa pada pagi hari ini kita akan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka dengan doa. Bapa di surga, kami serahkan pemberitaan firman pada pagi hari ini. Biar Roh Kudus saja yang berbicara kepada kami. Urapi bibir mulut hamba, agar Tuhan yang berbicara, Roh Kudus yang berbicara kepada kami pribadi masing-masing, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, saudara, kita lihat dulu Raja Darius. Ya, kisah ini menceritakan generasi, periode masa pemerintahan Raja Darius. Siapakah dia? Raja Darius ini dari keturunan Media, ya, dari suku Media. Dan kerajaan ini yang baru berkembang, yang semakin berjaya, kerajaan Persia namanya. Kerajaan ini ada di sisi utara dari wilayah Mesopotamia.
Ya, saat ini sekarang itu dikenal dengan negara Iran. Ya. Nah, sementara kerajaan ini terus berjaya dan berkembang, dia melebarkan, mengekspansi kerajaannya. Ya, di bawah di selatan itu ada namanya kerajaan Babilonia. Ya, yang rajanya terkenal, saudara sudah tahu, raja siapa? Nebukadnezar. Nebukadnezar setelah lewat masa pemerintahnya dilanjutkan Raja Belshazzar. Ya. Nah, pada masa pemerintahan Raja Belshazzar inilah kerajaan Persia ini menyerbu kerajaan Babilonia dan mereka dikalahkan. Dan Raja Belshazzar ini terbunuh, ya kalah. Sehingga memerintahlah kerajaan Persia ini yang dipimpin oleh Raja Darius ini di wilayah Mesopotamia Selatan, Tengah, Timur, Barat mungkin ya. Dan keseluruhan kerajaan Babilonia ini dikalahkan oleh Persia. Dan selanjutnya Daniel tidak dihukum, tapi Daniel diambil oleh Raja Darius ini menjadi salah satu pejabat pemerintah. Itu menariknya, ya. Di kitab Daniel pasal yang pertama, Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 kepala daerah atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Memerintahlah Raja Darius waktu itu umur 62 tahun. Ya. Ayat ketiga, membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Nah, ini kira-kira 3 pejabat tinggi, ya kira-kira Menko gitulah ya. Ya, untuk membawahi seluruh pejabat daerah, yaitu gubernur-gubernur, ya dibagi dalam 120 provinsi, ya. Nah, kepada mereka, para kepala daerah itu harus memberi pertanggungjawaban kepada raja, agar supaya raja tidak dirugikan. Nah, perhatikan ayat keempat. Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para kepala daerah itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Nah, ini yang saya pakai sebagai judul pada pagi hari ini. Daniel melebihi para pejabat tinggi tadi. Ya, 3, berarti 3 termasuk diantaranya Daniel. Yang Daniel melebihi dari 2-nya ini. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Ia mempunyai roh yang luar biasa. Excellent spirit. Kemudian raja bermaksud menempatkan dia, yaitu Daniel, di atas seluruh kerajaannya. Jadi kisah ini diawali dengan niat, maksud, dan rencana Raja Darius mengangkat Daniel menjadi Perdana Menteri Kerajaan Persia. Jadi kalau boleh dibilang ini Daniel mau diangkat jadi orang keduanya, Perdana Menterinya, ya, yang mengepalai seluruh pejabat tinggi itu. Daniel memiliki roh yang luar biasa di dalam dirinya. Daniel memiliki kapabilitas, kemampuan, dan perhatikan gini. Waktu pemerintahan Raja Darius ini, waktu pemerintahan Raja Darius ini Daniel berarti sudah mengabdi kepada raja yang ketiga, ya kan? Sebelum Darius ini Daniel mengabdi kepada siapa? Raja Belshazzar. Sebelum Raja Belshazzar ini Daniel mengabdi kepada sebelumnya Raja Nebukadnezar. Jadi 3 masa pemerintahan ini Daniel tetap dipakai, tetap diangkat, tetap dipercayakan sebagai orang kepercayaan. Bahkan Darius melihat potensi Daniel ini, dan Darius bermaksud ini orang yang paling tepat yang saya kasih keseluruhan kuasa saja, karena kalau dipegang Daniel ini pasti saya tidak mengalami kerugian. Di situ dikatakan, dan dia mengalami keuntungan besar, dan dia bisa tidur tenang, makan enak kalau Daniel yang handle semuanya. Daniel orang yang bisa diandalkan oleh Raja Darius. Kenapa, saudara? Karena tadi di ayat 4, karena Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Nah, ini yang kita akan mau bahas.
Apa yang dimaksud mempunyai roh yang luar biasa sehingga Daniel ini bisa dipercaya bahkan oleh sampai di detik ini sampai 3 raja. Nanti selanjutnya Raja Kores yang keempat berarti ya. Dan ini pun kerajaan yang berbeda. Sebelumnya Babilonia, ya kan, musuhnya kerajaan Persia. Tapi Daniel tidak dibuang, malah dipakai. Apa Raja Darius nggak takut dia berontak? Ya, apa dia nggak takut dia kudeta? Tapi karena Daniel mempunyai roh yang luar biasa, dimanapun dia ditempatkan, dia dipromosi. Di kerajaan manapun Daniel ada, dia dipakai, dipromosi. Karena Daniel memiliki roh yang luar biasa di ayat 4 ini. Excellent spirit. Mari kita lihat selanjutnya, apa yang dimaksud excellent spirit ini. Yang pertama, ini tadi sudah ya, roh yang luar biasa. Yang pertama, kelewat. Kita baca dulu Daniel 6 ayat 4 dari versi ESV-nya. Then this Daniel became distinguished above all the other high official and satraps because an excellent spirit, ya dalam terjemahan Inggrisnya excellent spirit was in him. Nah, saya ambil dari terjemahan Amplified Bible, ya. Amplified Bible menjelaskan, ini ada penjelasan di sana. Because Daniel was faithful. Nah, kata-kata faithful saya temukan penjelasan di Amplified ini dijelaskan seperti ini. A man of high moral character. Memiliki moral karakter dengan standar yang tertinggi. Standar moral karakternya. Dan kedua, and personal integrity. Personal integrity. Itu yang dimaksud faithful menurut Amplified Bible. Daniel memiliki standar moral karakternya tinggi. Itulah yang dicari oleh para raja. Itu yang dicari dimanapun, siapapun rajanya, pemerintahan apapun, Daniel ini dicari. Karena Daniel punya karakter moral, standar yang sangat tinggi, karakternya sangat luar biasa. Yang kedua, personal integrity. Apa itu personal integrity? Dalam bahasa Indonesia, integritas. Apa itu integritas? Integritas itu melakukan semua bagiannya. Melakukan apa yang sudah menjadi standar. Melakukan apa yang dikatakan. Kita sudah selama 6 minggu lalu kita sudah belajar mengenai integrity. Walk the talk. Ya. Melakukan setiap perintah. Dan menjalankan apa yang sudah diomongin, dikatakan. Tidak mencela-mencela, ya, tidak nikung sana nikung sini, tapi melakukan apa yang dikatakan. And no negligence or corruption of any kind. Ya, tidak ada penyimpangan, tidak ada korupsi dalam any kind. Bukan hanya uang saja, tapi semua hal, waktukah, makanankah, waktu berdoakah, uangkah, semuanya tidak ada kelalaian, kesalahan, korupsi, dan pelanggaran apapun yang Daniel lakukan. Tidak ditemukan di dalam diri Daniel. Itu ayat 4 maksudnya. Semoga ini menjadi berkat bagi saudara. Saudara bisa catat ini. Ini yang dimaksud ayat 4. Ia memiliki roh yang luar biasa. Ya. Kemudian kita masuk kepada yang pertama. Apa itu roh yang luar biasa? Roh yang luar biasa yang tadi, faithful. Daniel setia. Kita lihat di ayat kelima, ya, ayat kelima. Ya, ayat kelima. Kemudian para pejabat tinggi yang 2 tadi, ya, dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia yang tadi, ya. Dan tidak didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Ya, di dalam terjemahan ESV dikatakan, he was faithful and no error or fault was found in him. Tidak ditemukan kesalahan. Dia setia. Nah, saudara, tadi kata-kata setia sudah, ya. Sorry, saya kelewat. Nah, kesetiaan ini dibuktikan dari pengabdian
Daniel kepada kerajaan Babilonia, Raja Nebukadnezar, dan kemudian Raja Belshazzar, kemudian Raja dari Media Persia ini, Raja Darius. Nah, firman Tuhan mengatakan Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Sifat yang diinginkan dari seseorang adalah kesetiaannya. Dalam terjemahan Amplified, ya, untuk pembanding saudara, that which is desirable in a man is his loyalty and unfailing love. Kalau sifat ini diinginkan oleh semua orang, ini juga yang diinginkan oleh Tuhan. Yang Tuhan inginkan dari saudara, yang Tuhan inginkan dari kita adalah kesetiaan kita. Sebagaimana Daniel setia melayani rajanya, Daniel diangkat oleh para raja. Sifat inilah yang diinginkan. Jadi saudara, dimanapun engkau dan saya bekerja, dimanapun kita kuliah, dimanapun kita berada, kalau saudara dan saya setia, ya saudara dan saya nggak usah khawatir. Kita akan dipromosikan, kita akan diinginkan oleh banyak orang. Karena itulah yang orang inginkan, yaitu kesetiaan. By the way, bukan skill dan mungkin bukan kecakapan bekerjanya. Tapi yang pertama yang dicari kalau perusahaan mencari karyawan, itu yang pertama dicari apa saudara? Karakternya, kesetiaannya, loyalty-nya, unfailing love, itu yang dicari. Jadi betapa pentingnya karakter kita, kesetiaan kita kepada Tuhan, dan kedua kepada siapapun yang Tuhan taruh kepada kita sebagai otoritas. Di pekerjaan, di kantor, di sekolah saudara, setia kepada otoritas yang membimbing dan mengcover saudara. Amin. Itulah Daniel. Dimanapun, siapapun rajanya, Daniel tidak punya sedikit pun keinginan untuk melanggar. Daniel tidak punya sedikit pun keinginan untuk kudeta, berontak. Daniel tidak ada sedikit pun dalam dirinya untuk menyimpang, mengambil keuntungan buat dirinya sendiri. Tidak ada sedikit pun Daniel untuk melanggar aturan dari apa yang sudah ditetapkan. Ini kan dua kerajaan berbeda. Babilonia sama Persia, aturannya beda-beda. Daniel menyesuaikan lagi dengan aturan Raja Persia. Daniel nggak bilang dulu waktu Belshazzar nggak begini, dulu waktu Nebukadnezar nggak begini, ini salah nih kerajaan. Daniel nggak protes juga, dia nggak komplain juga, dia nggak membanding-bandingkan Raja Darius sama Belshazzar sama Nebukadnezar. Siapapun rajanya, Daniel tunduk. Amin saudara. Demikian kita. Di mana kita Tuhan tempatkan, kepada dialah kita hormat atas pemerintahan. Siapapun presiden, ini kita sebentar lagi pemilihan presiden. Kalau Tuhan sudah angkat, siapapun dia, kita tetap tunduk. Amin saudara. Seperti Daniel. Daniel setia. Daniel setia. Kesetiaan menurut, saya cari ya kamus bahasa Indonesianya, menurut KBBI, setia itu berpegang teguh pada sesuatu, berpegang teguh pada apa? Misalnya janji. Kalau sudah janji, dipegang janjinya, tidak dilupakan. Berpegang teguh pada pendirian, berpegang teguh pada apapun juga yang dipegang. Ya itu dipegang teguh, itulah setia. Apalagi setia menurut KBBI? Patuh, tetap teguh hatinya, tidak bimbang, tidak terombang-ambing, tidak mencela-mencela. Ya, itu kesetiaan. Yang kedua, Daniel taat. Ya kembali lagi tadi ayat ke-5 ya. Daniel taat. Ia setia dan tidak didapati suatu kelalaian dan suatu kesalahan padanya. Ya. Nah, jadi ceritanya berikutnya begini, saudara. Waktu Darius ini punya rencana mau mengangkat Daniel, rupanya ini bocor rencana ini kepada dua pejabat lainnya. Mungkin waktu meeting gitu ya, berempat gitu, ada Daniel, ada dua pejabat. Mungkin Darius ngomong, nanti saya akan angkat Daniel ini. Lalu yang dua ini mulai gelisah kan? Yang dua ini gelisah, wah si Daniel yang diangkat, kita gimana? Kita nggak dihargai, kita nggak dihormati. Wah masa kita ini orang asli media, dia siapa? Gitu, orang asing, bukan dari suku kita, tapi mau diangkat sama Raja Darius. Gelisahlah dua pejabat ini. Ya. Lagi pula dia siapa gitu kan? Orang dari kerajaan Babilonia, kok diangkat sama Darius? Bukankah itu akan menimbulkan gejolak di dalam hati
pejabat ini. Nah, rupanya dibocor rencananya. Lalu dua pejabat lain ini, pejabat-pejabat yang lain ini membuat satu rencana menggagalkan niat sang Raja Darius. Yaitu dengan apa? Dia bikinlah satu cara jalan untuk bisa menjatuhkan Daniel. Tapi mereka tidak menemukan celah untuk menjatuhkan Daniel. Karena nggak ada kelalaian, tidak ada kesalahan, tidak ada korupsi, tidak ada pelanggaran apapun juga ditemukan di dalam diri Daniel. Ya, tidak ditemukan apapun juga. Namun di ayat ke-6, kata orang-orang itu, kita tidak akan menemukan alasan apapun untuk mendakwa Daniel kecuali dalam hal hukum Allahnya. Di dalam terjemahan lain, kecuali dalam hal connection, hubungannya dia dengan Allahnya. Kita bisa jatuhkan dia di situ. Kenapa? Karena mereka tahu Daniel ini punya hubungan yang intim dengan Tuhannya. Karena mereka tahu Daniel ini punya hubungan, disiplin, berdoa, beribadah kepada Tuhannya. Nah, disitulah mereka mau jatuhkan Daniel. Lalu mereka mengusulkan satu rancangan undang-undang baru, yaitu dalam 30 hari ke depan ini, mungkin di bulan Agustus ini saat merayakan kemerdekaan begini, buatlah undang-undang bahwa seluruh pejabat rakyat semua harus mengajukan permohonan itu, baik permohonan pribadi, doa pribadi itu harus mengajukannya hanya kepada Raja Darius, ya. Tidak boleh kepada ilah lain. Dalam kata lain begini kira-kira, dalam 30 hari ke depan ini nggak boleh ada yang berdoa, tidak boleh ada yang beribadah, tidak boleh ada agama lain. Semua harus beribadah, berdoa kepada Raja Darius. Itu undang-undangnya. Larangan ibadah. Ya, larangan berdoa. Nah, ayat ke-11, lalu singkat cerita Raja Darius menandatangani perjanjian itu, menandatangani surat itu, dan dibuatlah surat perintah diumumkan kepada seluruh kerajaan Persia, dilarang berdoa, semua harus berdoa kepada Darius. Ayat ke-11, mendengar surat perintah itu telah dibuat, Daniel pulang ke rumahnya. Di kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, saudara, yang ketiga, Daniel berdoa dan memuji Allahnya. Tadi yang kedua, Daniel taat. Yang ketiga, Daniel berdoa. Nah, perhatikan saudara, 3 kali sehari. 3 kali sehari, mungkin pagi, subuh gitu, siang, mungkin jam 3, lalu malam ya menjelang tidur. Dan doanya tuh Daniel berlutut ya di loteng atas, dan ada satu jendela terbuka mengarah Yerusalem. Ya, mengarah Yerusalem. Nah, Daniel berdoa. Dan dikatakan di sini serta memuji Allah. Daniel berdoa, dan bukan hanya doa, lalu dia memuji Allah. Kau yang layak, dia bernyanyi, kau yang layak, kau yang layak disembah. Kira-kira begitu ya, dia bernyanyi. Dan dikatakan di sini memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Itu kata kuncinya, saudara. Seperti yang biasa dilakukan Daniel. Rupanya ini sudah menjadi budaya dia, sudah menjadi kebiasaan dia. Bangun pagi dia berdoa memuji Tuhan, siang hari dia pulang ke rumah dia berdoa dan memuji Tuhan, malam hari dia berdoa dan memuji Tuhan menghadap ke Yerusalem. Seperti yang biasa dilakukan Daniel. Daniel biasa melakukan itu. Mendengar tekanan itu, mendengar larangan beribadah itu, ya, mendengar semua larangan yang dikatakan oleh surat perintah Raja Darius, di dalam tekanan yang luar biasa, Daniel tidak bergeming, Daniel tidak kompromi dalam hidupnya.
Mungkin ia minoritas pada saat itu. Ada ancaman yang luar biasa, yaitu ancaman masuk ke gua singa. Tapi Daniel sudah terbiasa hubungannya dengan Tuhan. Ia tidak takut apapun juga, karena dia biasa menyembah Tuhan. Dia punya hubungan, berdoa, dan memuji Tuhan. Dan inilah yang dikatakan excellent spirit. Amin saudara. Excellent spirit itu tidak bicara mengenai kepandaian intelektual. Tidak bicara kepada skill dan lain sebagainya. Tapi lebih bicara kepada karakter tadi. Apa yang pertama? Daniel setia. Excellent spirit bicara kepada ketaatan Daniel. Kepada perintah Tuhan, ketaatan kepada siapa otoritasnya dia. Pemerintahannya, dia turuti apapun undang-undang. Kecuali yang ini. Ya, surat perintah ini dia tetap berdoa kepada Tuhan. Nanti saya jelaskan di terakhir. Kenapa dia tetap berdoa. Daniel tidak kompromi atas apa yang menjadi kehendak teman-temannya itu untuk dia beribadah kepada Raja Darius. Dan rupanya, saudara, itu juga bukan keinginan Raja Darius. Rupanya itu juga bukan keinginan Raja Darius. Kemudian ayat ke-16. Ayat 15. Mendengar hal itu sangat sedihlah raja. Ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari terbenam, ia masih berusaha untuk menyelamatkan Daniel. Karena dia nggak bisa membatalkan surat dan undang-undang yang sudah dibuat itu. Menurut adat istiadat Media dan Persia itu nggak boleh dibatalkan. Jadi raja harus menjalankan hukuman itu. Masuk ke gua singa. Ayat 16. Bergegaslah orang-orang itu menghadap raja dan berkata kepadanya, ketahuilah ya raja. Jadi rupanya ini raja nggak tenang hidupnya. Jadi dia cari jalan sepanjang hari itu sampai tengah malam, sampai matahari terbenam. Raja ini mencari jalan, coba cari adakah yang bisa merubah undang-undang Media dan Persia ini. Nggak ada. Jadi tidak ditemukan cara untuk membatalkan itu. Ketahuilah ya raja, menurut para pejabat lain, menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah, ya revocable, nggak bisa dibatalkan. Ayat 17, raja pun memberi perintah, lalu Daniel diambil dan dilemparkan ke dalam gua singa. Daniel diambil dengan berat hati, raja memerintahkan, oke ambil. Dan dilemparkan. Ya bayangkan ya. Ini menteri koordinator bidang apa misalnya gitu ya. Ini pejabat tinggi saudara. Diambil, dilempar. Ya, pernah saudara dilempar? Nggak pernah ya. Yang dilempar tuh apa saudara? Sampah saudara dilempar ke tempat sampah. Ini Daniel diambil, dilempar. Ya, kemana? Ke gua singa. Jadi rupanya mungkin guanya di bawah begitu. Dijeblosin, dilempar gitu. Dan jatuhlah Daniel ke dalam gua singa. Mana sampai mata di ayatnya? Ayat ke-17 ya. Dilempar ke dalam gua singa. Sambil dilempar itu. Sambil Darius menyaksikan Daniel dilempar oleh pejabat-pejabat algojo-algojonya. Raja Darius mengatakan begini. Allahmu kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan setia. Dialah kiranya yang melepaskan engkau. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Darius sendiri tidak menginginkan Daniel dilempar ke dalam gua singa. Dan Darius sendiri juga percaya, berharap kepada Allahnya Daniel. Daniel, kerajaan ini udah gak ada lagi yang bisa kamu andalkan. Saya pun gak bisa menyelamatkan kamu. Kiranya Allahmu yang menyelamatkanmu. Begitulah iman dari Raja Darius. Rupanya Darius juga mulai terpapar dan mulai percaya akan Allah yang disembah oleh Raja Daniel. Oleh Daniel ini. Dialah kiranya yang melepaskan engkau. Lalu ayat 18. Sebuah batu dibawa dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja menyegelnya dengan cincin materainya, juga dengan cincin materai pada
para pembesarnya supaya menyangkut Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Dalam arti begini, semua pintu tertutup. Semua kemungkinan tertutup. Semua pintu tertutup dan tidak ada satupun di muka bumi ini yang Daniel bisa andalkan. Berarti kira-kira tamatlah riwayat Daniel di gua singa. Kira-kira orang-orang berpendapat gitu. Tapi Raja Darius, saudara, Raja Darius, raja yang bukan dari keturunan Israel, raja yang jahat, yang bengis, raja yang menaklukkan seluruh wilayah Mesopotamia, raja yang tidak kenal Allahnya, raja ini pun berharap kepada Allahnya Daniel. Kiranya Allahmu menyelamatkan kamu, melepaskan kamu. Rupanya Darius juga percaya Allah yang Daniel sembah adalah Allah yang luar biasa. Amin. Kalau kita dalam posisi Daniel, habislah gualah, tamatlah riwayatku. Terus kita bikin surat wasiat. Kita bikin nyanyian surat, tamatlah aku, nasibku begini. Kita mungkin bikin petisi, ya Raja, aku telah melayani engkau seumur hidupku, dan inilah akhir hidupku. Dan mungkin kita bayangan macam-macam. Mungkin juga Daniel, saya nggak tahu apa yang di pikiran Daniel. Tapi kalau Dariusnya saja percaya, pasti Danielnya juga memiliki iman yang lebih luar biasa bahwa Allahku bisa menyelamatkan aku. Dari mana Darius tahu bahwa Allahnya bisa menyelamatkan? Pasti dari Daniel. Tenang Raja Darius, Allahku akan menyelamatkanku. Mungkin begitu Daniel bilang sama Darius. Amin. Jadi singkat cerita saudara, Raja Darius enggak bisa tidur semalam-malaman. Pikirannya memikirkan Daniel. Oh, mungkin mulai jari-jarinya dimakan krecek. Mungkin singanya juga lagi berdoa, berkatilah makanan ini pada malam hari ini. Ini makanan yang enak, tapi dagingnya udah tua, gitu, udah usia tua, nggak apa-apa tulangnya saja. Mungkin mulai Darius membayangkan, iya selamat atau enggak nih ya? Daniel selamat atau enggak nih? Aduh, jangan-jangan kakinya sudah dimakan krecek gitu sama singa itu. By the way, singanya bukan satu, saudara. Singanya ini banyak di dalam gua itu. Dan singa ini adalah singa yang ganas. Singa yang lapar. Nanti kita lihat dari mana kita tahu. Ya. Itulah bayangan raja. Habislah nih Danielnya. Aduh, selamat gak dia? Selamat gak ya? Itulah yang bikin raja itu gak bisa tidur malam itu. Semoga Allahnya Daniel bisa selamat. Tapi gimana caranya diselamatkan? Yang namanya singa lapar, udah berkecamuk. Dan raja nggak bisa tidur malam itu. Biasanya ada pesta pora, mabuk-mabukan mungkin. Dan malam itu dia singkirkan semua anggur pesta pora. Ya wanita penghibur semua disingkirkan. Dia nggak bisa makan, dia nggak bisa tidur, dia nggak bisa bergembira malam itu. Raja Darius memikirkan Daniel. Kenapa saudara? Karena Daniel memiliki roh yang luar biasa. Sehingga raja pun berharap, ini jangan dibuang, ini aset emas berharga, ini seorang yang luar biasa. Bisa membawa kerajaan ini kepada kesuksesan kemakmuran. Sampai menjelang mungkin pagi hari, menjelang matahari fajar bersinar. Karena Darius sudah nggak tahan, ya, dia datang, dia keluar dari kamarnya, dia datangi gua singa itu, didatangi bersama dengan pengawalnya, dan sampai di gua singa itu, ya, mungkin ini gua ya, dia mungkin dengan berlutut di atas batu penutup itu, dengan suara pilu dikatakan, suara pilu itu. Saya cek apa sih arti pilu itu ya. Pilu itu dengan terharu ya, dengan hancur hati dan sedih gitu. Di dalam bayangan dia, mungkin dia dengan nangis-nangis. Daniel,
Daniel, mungkin dia sambil menangis-nangis. Masih hidupkah engkau? Ya, Daniel, aku nggak bisa tidur Daniel. Aku memikirkan engkau. Kenapa saudara? Karena Daniel memiliki roh yang luar biasa. Darius begitu kehilangan Daniel. Dia dengan menangis-nangis berkata di dalam batu itu. Ayat berapa tuh ya? Ayat ke 21. Ketika sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara pilu, katanya kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan setia. Perhatikan saudara, ini kata-kata setia yang ketiga yang kita temukan di ayat ini. Yang pertama tadi di ayat ke-5, yang kedua tadi di ayat ke-17, waktu Raja Daus mengatakan, kiranya Allah yang kau sembah itu bisa menyelamatkan engkau. Dialah kiranya Allahmu yang kau sembah dengan setia itu menyelamatkan engkau. Itu yang kedua. Yang ketiga ini, apakah Allah yang kau sembah dengan setia? Saudara, ada 3 kali kata-kata setia di sini. Daniel layak dicap, distempel, dilabel dengan kata-kata setia. Darius mengatakan, sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Ini momen yang tegang, saudara. Mungkin hening sejenak. Suara kicau burung, cuit, 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 cuit gitu mungkin ya. Semua pegawai hening. Benarkah Daniel sudah mati? Di dalam keheningan itu, muncul satu suara mengatakan, ya Raja, kekalah hidupmu. Allahku yang telah mengutus malaikatnya untuk mengatup mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak melukai aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Dan juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Iya betul, Daniel tidak ikuti surat perintah itu. Tapi terhadap engkau dan terhadap kerajaan Persia ini, aku sedikit pun tidak melakukan tindakan kriminal, kejahatan, pelanggaran apapun juga. Dan terhadap Allahku, aku ini bersih dan lurus dan tidak ditemui kesalahan dan kelalaian apapun. Jadi lalai itu apa saudara lalai? Lalai itu sama dengan lupa. Tidak melakukan, mengabaikan. Tapi Daniel tidak melakukan itu. Ya, apa yang terjadi saudara? Daniel menurut pengakuannya semalaman itu mengatakan, ya Rajaku, Allah yang kekal. Daniel tidak komplain kepada Darius. Justru Daniel tetap menghormati rajanya. Ya Raja, kekallah hidupmu. Dengan itu adalah ucapan hormat kepada sang penguasa, ya, kepada otoritas. Kemudian ayat 23, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa. Jadi rupanya di dalam gua penjara itu, Daniel melihat malaikat datang ke dalam gua itu. Dan apa yang malaikat lakukan? Ya, apa yang malaikat lakukan? Dikatakan di sini, ia mengatup mulut singa ini. Saya coba cari kata-kata mengatup dalam terjemahan KBBI ini. Menutup rapat-rapat mulut singa ini. Atau dalam bahasa saya ini, saudara, kata-kata katup itu yang dapat dibuka tutup satu arah, yaitu katup. Ya. Kalau mengatup itu ya tertutup begini. Ya. Jadi saudara, pengakuan Daniel ini mengatakan malaikat ini telah mengatup mulut singa-singa ini, dalam arti mengunci rahang dari singa ini. Sehingga singa itu tidak mampu membuka giginya pun gak bisa. Singa itu tidak mampu bahkan membuka untuk mengaum, gitu juga gak bisa. Saudara, singa ini tidak berkutik apa-apa di depan Daniel. Dan bukan satu, beberapa singa itu dikatup mulutnya oleh malaikat Tuhan. Daniel semalam-malaman, pasti di dalam gua singa, dia berdoa dan memuji Allahnya. Malaikat datang ke gua itu, mengatup rahang singa itu, menutup
rahang singa itu. Sehingga singa ini sedikit pun tidak bisa colek-colek Daniel. Ya, sehingga dikatakan tidak ditemukan sedikit pun. Dan di ayat 24, Raja sangat bersuka cita dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua singa. Daniel pun ditarik dari dalam gua dan tidak ada luka apapun dari tubuhnya. Colek-colek sedikit juga nggak ada, saudara. Ya, bau-bau singa juga nggak ada, saudara. Ya, robek-robek sedikit juga nggak ada di dalam bajunya. Ya, mulutnya aja tuh nggak bisa dibuka. Singa itu tidak punya kemampuan lagi membuka mulutnya. Singa itu tidak punya kemampuan apa-apa karena Tuhan mengutus malaikat perangnya. Ya, pasukan bala tentara surga ada di situ yang lebih berkuasa, lebih kuat, lebih berjaya. Singa apapun tidak ada yang berkutik karena menjaga Daniel di gua itu. Amin, saudara. Tuhan berkuasa. Ayat ke 25. Raja memberi perintah, masih 24. 25. Raja memberi perintah, lalu orang-orang yang telah menuduh Daniel diambil dan dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istrinya mereka. Sebelum mereka sampai ke dasar gua singa itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Saudara perhatikan, singa yang ada di dalam gua ini adalah singa yang ganas, singa yang lapar. Jangan kita pikir ini singa yang cemen, yang biasa-biasa, saudara. Ini singa yang ganas. Karena dua pejabat ini, kemudian Raja Darius bilang, ini nggak benar nih dua orang ini. Masukkan dia ke dalam gua singa. Begitu dia mau masuk saja, mungkin baru kakinya itu sudah ditangkap oleh singa itu. Hancur kakinya, remuk. Tulang-tulangnya dimakan krecek. Ini kayak kita makan kerupuk, krauk gitu ya. Habis. Karena apa? Malaikat sudah keluar. Sudah membuka rahang singa itu. Mereka tidak disertai dan diberkati oleh Tuhan. Tidak ada pertolongan Tuhan bagi mereka. Dan dikatakan istri anak-anak mereka masuk, singa menerkam mereka. Bahkan belum sampai di dasar gua itu, tulang-tulang mereka sudah habis. Ya, sudah habis. Sama seperti kalau saya kasih makan anjing-anjing saya itu. Saya kasih tulang-tulang ayam. Belum berapa detik habis, habis dimakan mereka. Itu mungkin saya bayangkan seperti itu. Tulang-tulangnya habis dimakan, krauk gitu. Ini habis semua pejabat-pejabat ini. Ayat 26. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa seluruh kerajaan Persia, suku-suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, dikatakan. Disinilah Injil tersebar, nama Tuhan tersebar ke seluruh muka bumi dengan kata-kata seperti ini. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini aku memberi perintah bahwa di seluruh kerajaan yang aku kuasai, di bawah kekuasaan kerajaan Persia, orang harus takut dan gentar kepada Allah Daniel. Wow. Karena ada roh yang luar biasa, excellent spirit, seluruh muka bumi harus menyembah, harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Kemudian dikatakan sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Amin, saudara. Betapa masyurnya dan besarnya Allah kita yang kita sembah. Dan ini pernah terjadi dalam sejarah muka bumi ini, dalam sejarah dunia ini. Di kerajaan Persia dibuatlah satu undang-undang, seluruh negeri harus takut dan gentar kepada Tuhan Yahweh Allah kita. Dan apa ending story dari Daniel ini? Kisah selanjutnya ayat 28. Dia melepas, ini masih kata-kata Darius ya. Dia melepaskan dan menyelamatkan dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dialah yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Ayat 29 penutup. Demikianlah Daniel mempunyai
kedudukan tinggi pada masa pemerintahan Raja Darius dan masa pemerintahan Kores penggantinya, orang Persia itu. Kemudian Daniel diangkat menjadi Perdana Menteri. Diangkat menjadi Perdana Menteri, bahkan melanjutkan pemerintahan raja berikutnya, Kores. Saudara, kita telah membaca satu pasal kisah Daniel di Gua Singa. Apa yang saudara bisa pelajari? Saya yakin saudara lebih mengenal siapa Tuhan kita. Saudara, jika engkau mengalami tantangan dalam hidupmu, seperti Daniel mengalami, mungkin engkau mau dipromosi, mungkin engkau dalam satu tahap, ini ada deal bisnis besar, mungkin engkau dalam satu tahap, ini mau ujian kenaikan kelas, ujian masuk perguruan tinggi, ujian masuk lain-lain sebagainya, pegawai negeri mungkin, sipil. Mungkin engkau sudah di ujung, sebentar lagi, ini goal, ini sebentar lagi, dipromosi, dan ini sukses sebentar lagi. Tapi di masa-masa itu saudara mengalami, ada orang berkhianat mungkin. Mungkin ada orang yang mencoba menggagalkan. Mungkin ada situasi yang tidak menguntungkan. Seperti Daniel ini juga sebentar lagi dia diangkat jadi Perdana Menteri. Tapi ada orang yang berusaha menggagalkan. Bagaimana sikap kita? Hari ini kita belajar, mari miliki sikap seperti Daniel. Amin saudara. Tetap setia kepada Allah kita. Miliki karakter, integriti, moral karakter yang tinggi. Taat dan patuh dan hormati otoritasmu. Tetap berdoa dan memuji Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Saudara, saya mau tutup. Ini saya agak lewat sedikit waktunya, mohon maaf. Saya tutup dengan satu kisah nyata. Sebuah kisah nyata terjadi. Ya. Namanya Hachiko. Seekor anjing ras Akita. Itu anjing ras Jepang. Ya. Ia lahir tanggal 10 November 1923 di sebuah desa bernama Odate, ya, di prefektur atau provinsi Akita di Jepang. Nah, pada tahun 1924, seorang profesor bernama Hidesaburo Ueno, ya, Hidesaburo Ueno, seorang profesor yang bertugas di Departemen Pertanian di Universitas Kekaisaran Tokyo. Nah, ia pada tahun 1924 ini ia mengadopsi Hachiko, ya, sebagai hewan peliharaan dan membawanya untuk tinggal di Shibuya, Tokyo. Ueno, Profesor Ueno ini, dia setiap hari harus bolak-balik naik kereta pergi ke tempat kerjanya dari rumah tinggalnya. Nah, kebiasaan tiap hari yang dilakukan adalah Hachiko akan pergi bersama-sama Ueno dari rumah menuju ke stasiun kereta di Shibuya itu. Kemudian seperti biasanya Hachiko menunggu di situ. Sampai sore hari Ueno pulang naik kereta dan selalu Hachiko ini menyambut Ueno turun dari keretanya. Ya. Nah, pasangan itu disebut pasangan ya, artinya anjing sama si profesornya. Jadi pasangan itu melanjutkan rutinitas sehari-hari itu. Itu sudah menjadi rutinitas sehari-hari. Jadi pagi diantar sampai di stasiun, terus si Hachiko nunggu di situ. Pulangnya sore hari keluar dari stasiun, si Hachiko menyambut Ueno dan pulang sama-sama ke rumah. Ya, mungkin makan malam dulu di mana kita nggak tahu. Ya, cari ramen atau sushi atau apa gitu ya. Kemudian hingga pada setahun kemudian, tanggal 21 Mei 1925, hari itu
Profesor Ueno berangkat kerja seperti biasa untuk mengajar di universitas itu. Nah, sesampai di kelas waktu dia mengajar, Profesor Ueno mengalami pendarahan otak yang luar biasa, serangan mendadak. Sehingga ia dibawa lari ke rumah sakit dan meninggal di tempat. Dan gimana nasibnya Hachiko? Ya, ternyata Hachiko masih tunggu di situ, di stasiun kereta, menunggu majikannya muncul dari gerbong kereta. Satu gerbong lewat Profesor Ueno tidak keluar, satu gerbong lewat Ueno tidak keluar, satu gerbong lewat Ueno tidak keluar-keluar. Dan terus ditunggu oleh Hachiko. Tahun, bulan demi bulan ditunggu, setiap gerbong Ueno tidak lewat-lewat juga, tidak keluar-keluar juga dari gerbong. Tahun depan Ueno tidak keluar lagi. Tahun-tahun berikutnya Ueno tidak keluar lagi. Hachiko masih di stasiun kereta di Shibuya. Sampai tanggal 8 Maret 1935. Ini berarti setahun kemudian. Tepatnya 9 tahun, 9 bulan, 15 hari kemudian Hachiko meninggal di stasiun kereta itu. Dan peristiwa meninggalnya Hachiko ini, rupanya Hachiko sudah dikenal sama penghuni stasiun itu. Ya. Dan seluruh penghuni stasiun itu mengambil Hachiko dan menguburkan Hachiko persis di samping makamnya Profesor Ueno. Saya lupa kasih lihat fotonya. Ini dia Hachiko. Ini foto asli dari Hachiko. Ya, lucu ya. Ya. Dan karena berita ini tersebar di seluruh Shibuya, bahkan bukan hanya di Shibuya, seluruh Tokyo dan Jepang, ada seekor anjing menunggu majikannya di stasiun kereta dari tahun 1925 sampai tahun 1935, itu 9 tahun, 9 bulan, hampir 10 tahun. Akhirnya mereka membangun satu patung Hachiko di Shibuya. Nah, mungkin ada yang pernah ke sana, saya belum pernah ke sana ya. Mungkin saudara tahu, kalau saudara ke Shibuya, di sana saudara akan menemukan patung Hachiko. Dan sampai hari ini, patung Hachiko ini menjadi simbol kesetiaan bagi kerajaan Jepang sampai hari ini. Nah, saudara, semoga kisah Hachiko ini bisa menjadi referensi, inspirasi buat kita. By the way, kisah ini difilmkan. Ada yang pernah tahu filmnya? Mungkin saudara pernah nonton filmnya ini dengan judul Hachiko. Ya. Pemerannya ganteng, saudara. Ya. Maksudnya bukan pemeran anjingnya, pemeran profesornya. Ya. Film ini bagus, saudara tonton. Ya, ini nggak promosi filmnya, tapi kita mau dengar moral of the story. Kesetiaan. Kesetiaan. Itulah yang dicari. Amin, saudara. Sebagaimana Daniel dikenal dengan kesetiaannya. 4 raja ia layani. Dan tidak ada satupun raja yang memberi catatan merah, kondisi buruk kepada Daniel. Daniel selalu direkomendasi dan selalu diangkat. Siapapun rajanya, Daniel selalu diangkat menjadi Perdana Menteri. Mungkin nggak ada sekarang yang kayak begitu ya. Tapi rahasianya adalah ini. Kenapa Daniel diangkat? Karena Daniel punya roh yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Amin, saudara. Saudara juga bisa. Kita juga bisa. Untuk menjadi seperti Daniel. Menjadi orang yang diingini. Menjadi orang yang setia. Ketika kita punya Roh Kudus.
Ketika kita punya Yesus di dalam diri kita, Dialah yang akan menjadikan roh kita menjadi luar biasa. Amin. Di dalam menghadapi tantangan berat dalam hidupnya, bukankah Daniel bisa membuat pembelaan, mengatakan, aku ini ya sudah berjasa bagi kerajaan ini. 3 raja aku sudah alami. Tapi Daniel tetap diam. Dan dia hanya bisa berdoa dan memuji Allahnya. Tantangan apapun yang Daniel alami, ancaman apapun yang dialami, bahkan perintah kepada Daniel, kamu harus menyembah raja, gak boleh sembah yang lain. Tapi Daniel hatinya terpaut kepada Tuhan dan dia mengatakan bahwa aku akan tetap menyembah Allahku. Aku gak akan berkhianat sama Tuhan. Demi karir, aku gak akan berkhianat. Daniel punya ketetapan hati menyembah Allahnya. Apapun tantangannya, walaupun nyawa taruhannya, Daniel tetap setia kepada Tuhannya. Amin saudara. Mari kita pejamkan mata. Biarlah firman ini menjadi pelajaran bagi kami Tuhan. Pelajaran kesetiaan yang akan tumbuh di dalam hati kami. Ajar kami Tuhan untuk setia, memiliki roh yang luar biasa itu. Walaupun tantangan, ancaman apapun yang kami hadapi, kami mau belajar dari kehidupan Daniel ini. Walaupun gua singa di depan kami mau belajar Tuhan untuk tetap setia kepada Engkau Tuhan Yesus. Mari saudara kita menyembah Tuhan. Kita menyajikan penyembahan kepada Tuhan. Silakan. Setiamu dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Jemaat, sama-sama lagi kita katakan, betapa dahsyat, Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, Tak terselami, tak terselami.
sembah. Ku sembah Yes. Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain. Yang lain, Yes. hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Yes. Allah di hidupku. Tiada yang lain, Engkau. hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, Menyembah Tuhan kita. Yesus, Katakan hanya Engkau Tuhan. hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Katakan ku sembah Engkau Tuhan. Sembah Engkau, Yesus, Hanya Engkau. hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Walaupun bumi bergoncang, walaupun semua bergoyang, walaupun dunia tidak bisa mendatangkan pengharapan apapun juga, walaupun situasi kami sulit, walaupun kelihatannya pintu semua terkunci dan tertutup, walaupun tembok di depan kami sepertinya mustahil terjadi, walaupun tantangan sebesar apapun yang kami alami Tuhan dalam kehidupan kami, kami tahu kami punya Allah yang luar biasa. Kiranya Allah yang kami sembah itu sanggup melepaskan kami dari gua singa itu, sanggup melepaskan kami dari cengkraman singa-singa yang ganas itu. Karena Tuhan Allah yang berkuasa. Mulai hari ini kami akan mengatakan Engkau tetap Allah selama-lamanya dalam hidup kami. Walaupun setiap tantangan kami hadapi di depan kami tidak melunturkan iman kami, percaya kami kepada Yesus Kristus Tuhan kami.
Sehingga apapun yang kami alami di depan kami akan mengatakan, Engkau tetap Allah kami, Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, pagi hari ini kiranya firman ini menguatkan jemaat-Mu. Aku berdoa setiap tantangan apapun yang kami hadapi, mungkin itu sakit penyakit yang mencengkram, yang mengancam nyawa kami sekalipun, mungkin itu tantangan dari musuh-musuh teman-teman kantor kami yang mencoba menjatuhkan kami, mungkin itu apapun juga aniaya yang kami alami, bullying dari teman-teman yang kami alami. Aku berdoa, Tuhan, kuatkan jemaat-Mu, berikan roh yang luar biasa kepada kami, seperti Daniel, untuk tetap percaya kepada Allahnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkaulah pembela kami. Sebagaimana Engkau membela Daniel, Engkau sanggup membela perkara kami. Mari jemaat, bawa setiap perkara kita kepada Tuhan. Serahkan sepenuhnya kepada Dia. Serahkan kepada Tuhan. Biarlah kita memiliki roh yang luar biasa, excellent spirit seperti Daniel itu, yang akan memerdekakan kita dari gua singa. Saudara, gua singa apapun yang kau hadapi pada pagi hari ini, Tuhan lebih berkuasa dari setiap singa yang ganas itu. Dia sanggup mengirimkan malaikatnya yang gagah perkasa itu. Sebagaimana Ia kirim malaikat itu datang ke gua itu, mengatup mulut singa itu, Tuhan sanggup membungkam, mengatup setiap musuh-musuhmu yang mencoba menghalangi rencana Tuhan. Dan ketahuilah firman Tuhan kepada saudara, bahwa akulah Tuhan yang akan menegakkan janji-janjiku kepadamu. Akulah Tuhan yang akan melaksanakannya, setiap janjiku kepadamu. Bahwa tidak ada satu musuh pun yang bisa menggagalkan rencanaku atas hidupmu. Karena aku Tuhan, Allah yang perkasa dan luar biasa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman pada pagi hari ini. Melalui pemberitaan firman pada pagi hari ini, melalui kami Tuhan, kiranya Injil ini diberitakan ke seluruh muka bumi. Sebagaimana seperti Darius memberikan surat perintah ke seluruh bumi, agar di seluruh bumi semua orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Kami berdoa Tuhan, biar Injil ini terus diberitakan, sehingga setiap orang takut dan gentar kepada Engkau Tuhan Allah yang perkasa. Terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga untuk firman pada pagi hari. Haleluya. Mari jemaat, angkat tanganmu. Kita akan menutup ibadah pagi hari ini dengan satu sikap hati yang baru, memiliki roh yang luar biasa seperti Daniel, setia di dalam Tuhan, taat dan bertumbuh dalam karakter dan personality kami, dan memiliki kehidupan berdoa dan memuji Tuhan sepanjang hari, dan itu menjadi kebiasaan dalam hidup kami. Terpujilah namamu Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus Allah Roh Kudus, kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa di surga menyertai engkau, damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai engkau sepanjang umur hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, penghiburan, sukacita dan kekuatan, penyertaan Roh Kudus kekal selama-lamanya, mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus Kristus kedatang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat yang percaya menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin, amin, amin. I'm losing my gravity. All the weight that holds me down, it's your love that lifts me out. You cross my security. This world has no more control. I'm renewed and I'm restored. I got no reservations as you take me higher. My life is elevated 'cause you make me move. And I'm rising up with you. Rising up with you. Rising up with you.